Lalu pergilah Esau mencari apa yang dikatakan oleh Ishak. Agar apa? Ya agar mendapatkan hak kesulungannya nanti. Namun sayang dan sayang, pembicaraan Ishak dengan Esau. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Dan bagi kalian yang belum, silakan mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Serta jangan lupa menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi apabila ada video terbaru dari channel Bang Kepo Rohani. Oke teman-teman, video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang Ishak. Dan kita akan menemukan fakta-fakta apa saja yang terdapat dalam kehidupan Ishak. Maka oleh sebab itu, pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir agar mendapat cerita dengan lengkap. Ishak merupakan anak tunggal dari Abraham dan Sarah. Dia merupakan anak yang sempat dikorbankan oleh Abraham untuk dikorbankan kepada Allah. Namun Allah melihat kesetiaan Abraham dan dia tidak jadi dikorbankan. Dalam pengorbanan ini Ishak tidak pernah menunjukkan sikap pemberontakannya kepada bapaknya yaitu Abraham. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa Ishak merupakan anak yang taat kepada bapaknya. Oke teman-teman, kita langsung saja melihat fakta apa saja yang terdapat dalam kehidupan Ishak. Fakta pertama, Ishak bertemu jodoh. Jadi pada saat itu teman-teman, Abraham ini sudah tua dan dia ingin mencari jodoh untuk anaknya yaitu Ishak ini. Lalu kemudian dia berpesan kepada hamba-hambanya, maksudnya Abraham ya. Dia berpesan kepada hamba-hambanya untuk mencari jodoh bagi Ishak. Namun dia tidak mau mencari jodoh Ishak dari kaum yang lain atau bangsa yang lain. Dia maunya dari kaum dia dahulu. Oleh sebab itu para hamba-hambanya ini diminta untuk pergi ke Mesopotamia, yaitu Aram Mesopotamia, tepatnya sebenarnya adalah di kota Nahor, saudaranya Abraham. Dengan begitu, hamba-hamba dari Abraham ini dengan segera mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke kota Nahor. Nah, dalam satu perjalanan, para hamba-hambanya ini bingung dong, siapa yang dimaksud oleh tuanku Abraham ini tentang jodoh Ishak? Secara manusia, mereka pasti tidak menemukan jodoh yang dimaksud. Oleh sebab itu Abraham meminta kepada mereka untuk berdoa kepada Allah. Nah dalam perjalanan itu para hamba-hamba sampai di satu sumur dan dia berpikir dan dia berdoa kepada Allah. Dia meminta petunjuk kepada Allah. Siapapun nanti yang akan memberikan air kepada mereka dan kepada unta yang mereka bawa, itulah yang akan menjadi jodoh Ishak. Tentu di sini semua adalah perempuan ya teman-teman, dicatat perempuan. Nah, dengan begitu, sebelum hal itu terjadi, ternyata ada seorang gadis yang dikatakan dalam Alkitab belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, datang menghampiri mereka dan menawarkan minum kepada mereka dan apa yang mereka bawa. Nah, di situ memberikan tanda kepada hamba-hambanya ini, ternyata inilah mereka. Nah, singkat cerita, pada saat itu teman-teman, Ishak yang sedang ada di Negeb, sedang berjalan-jalan, melihat situasi dan menikmati situasi yang ada. Tidak sengaja dia melayangkan pandangannya. Lalu dia melihat seorang gadis dari kejauhan. Dan mulailah dia jatuh hati. Tapi gadis ini pun yang bernama Ribka teman-teman, melihat dari jauh juga seorang sosok laki-laki yang tampan ini yaitu Ishak ini. Dengan begitu Ishak menghampirinya dan dia membawa kepada tempat ibunya. Lalu pada saat itu dia menjadikan Ribka sebagai istrinya. Dan sangat dicintailah Ribka ini oleh Ishak teman-teman. Fakta kedua, Ishak berbohong tentang istrinya. Lagi-lagi teman-teman, apa yang pernah dialami Abraham dialami juga oleh Ishak ini. Apa yang pernah dilakukan Abraham dilakukan juga oleh Ishak ini. Dia berbohong tentang istrinya. Jadi ceritanya pada zaman itu negeri yang didiami Ishak ini mengalami kelaparan. Lalu berpikirlah Ishak ini supaya bisa mendapatkan makanan, dia ingin bertemu dengan Abimelek, raja Filistin, tentu dengan harapan mendapat makanan. Nah, ketika dia berniat seperti itu, datanglah firman Tuhan kepada
Ishak ini. Dia melarang untuk pergi ke sana, lalu mereka tetap tinggal di Gerar. 3. Ishak menjadi kaya di Gerar. Nah, jadi pada saat itu teman-teman, selesai perkara dari Ishak dan Ribka, Abimelek memberikan kesempatan kepada Ishak untuk menabur di negerinya. Nah, pada kesempatan itulah Ishak menggunakan dengan baik untuk menabur dan mengembangkan ternaknya agar menjadi banyak. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Ishak ini kian lama kian kaya, bahkan semakin kaya. Bahkan apa yang Ishak kerjakan, apa yang Ishak lakukan menjadi berhasil. Nah, hal ini perlu kita ketahui ya teman-teman. Sebenarnya apa yang dikerjakan Ishak ini diberkati oleh Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Abraham dulu turun kepada Ishak. Dan Ishak menikmati janji-janji itu. Janji apa? Ya, janji diberkati dalam segala hal. Salah satunya adalah tentang ternak ini. Dia menjadi sangat kaya ketika dia mengerjakan semua itu dengan baik. Ketika diketahui oleh Abimelek bahwa Ishak ini kian lama, kian kaya, bahkan semakin kaya, irilah hati Abimelek ini. Nah, mungkin dia berpikir ya, kenapa orang asing, orang lain bisa menjadi kaya di negeri saya? Jangan-jangan dia akan merebut kita nanti. Mungkin seperti itu ya. Oleh sebab itu, Abimelek mendatangi Ishak lalu mengusir Ishak dari Gerar. Setelah itu Allah menyatakan dirinya kepada Ishak, dan di sanalah Ishak mendirikan mezbah bagi Allah. Nah, setelah kejadian itu juga Abimelek menyadari bahwa apa yang dilakukan terhadap Ishak ini salah, dan dia melihat keberhasilan Ishak demi keberhasilan tanpa Ishak harus ada di Gerar. Bahkan di luar Gerar pun Ishak berhasil menjadi orang kaya. Nah, di sanalah Abimelek melihat bahwa ternyata benar Allah Ishaklah yang memberkati Ishak sekalipun dia berada di dalam tempat yang tidak subur begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah bagi Ishak itu sungguh nyata. Nah, setelah itu Abimelek bertemu dengan Ishak, teman-teman. Ketika dia bertemu dengan Ishak dan dia mengikat satu perjanjian setia kepada Ishak. Katanya biar tidak ada satu sama lain yang mengganggu. Nah, dengan rendah hati Ishak menerima tawaran itu, lalu menjamu mereka dengan makanan. Setelah menjamu itu, Ishak membiarkan mereka pergi. Fakta keempat, Ishak memberkati Yakub. Harusnya judulnya diganti, Ishak memberkati Esau. Jadi pada saat itu Ishak ini sudah mencapai umur tuanya. Dan dikatakan dia sudah memiliki kelemahan fisik, yaitu matanya sudah rabun atau matanya sudah kabur, atau sudah tidak jelas penglihatannya. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi sudah waktunya dia akan memberikan hak kesulungan itu kepada anaknya. Tentu yang sulung. Siapa yang sulung ini? Ya Esau, bukan Yakub. Dengan begitu dia perintahkan kepada Esau untuk berburu terlebih dahulu. Setelah berburu, hidangkanlah apa yang diburunya itu. Lalu kemudian sediakanlah hal itu kepada Ishak. Nah, ketika Ishak sudah makan, barulah dia akan memberkati Esau ini. Lalu dia mengerjakan apa yang dikatakan Ishak. Pergilah Esau di hutan untuk mencari buruannya. Lalu pergilah Esau mencari apa yang dikatakan oleh Ishak. Agar apa? Ya, agar mendapatkan hak kesulungannya nanti. Namun sayang dan sayang, pembicaraan Ishak dengan Esau didengar oleh Ribka. Ribka ini adalah ya ibunya Esau dan Yakub. Namun Alkitab mencatat Esau lebih disayang oleh Ishak, sedangkan Yakub lebih disayang oleh Ribka. Dengan begitu dia memberitahukan kepada Yakub rencana apa yang akan dibuat untuk dia peroleh berkat kesulungan itu. Yang namanya berkat kesulungan ya untuk anak sulung, bukan berkat bungsu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia betul-betul menghargai berkat kesulungan itu. Dia tahu persis bahwa berkat itu sangat penting untuk keberlanjutan hidupnya. Setelah Yakub mendapatkan ide dari ibunya, maka dikerjakanlah apa yang dikatakan ibunya. Lalu tiba waktunya dia menyediakan makanan itu. Hidangan yang dihidangkan adalah kambing. Lalu kemudian dengan syaratnya, karena Esau ini orang yang berbulu badan, maka dia mengambil bulu dari kambing ini untuk memberikan kepada tubuhnya. Nah, setelah dia hidangkan, Ishak ini mendengar suara bukan suara Esau, namun suara Yakub. Tapi ketika dia meraba,
dia merasakan bahwa ternyata kulit-kulit Esau. Nah, di sini dia bingung, tapi sudah waktunya dia harus memberkati. Maka terjadilah berkat itu kepada Yakub. Ishak memberkati Yakub dengan berkat satu-satunya, berkat pamungkas, yaitu berkat kesulungan. Karena berkat ini yang akan menyertai perjalanan hidup siapa yang diberkati ini. Jadi sangat penting penyertaan Allah bagi mereka. Dengan begitu, Ishak sudah salah memberkati orang. Sekalipun Yakub pun anaknya, tapi harusnya Esau lah yang menerimanya. Setelah semua itu terjadi, tibalah waktunya bagi Ishak mencapai akhir hidupnya. Umur Ishak hanya sampai di 180 tahun. Setelah itu dia meninggal dan dikuburkan oleh anak-anaknya. Di mana? Ya, di tempat leluhurnya. Oke teman-teman, itu saja video atau fakta-fakta tentang Ishak. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya, dan silakan dukung channel ini, dan silakan komen di kolom komentar jika teman-teman ingin merequest tokoh Alkitab siapa yang akan Bang Kepo bahas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.